Pagi hari di sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat. Suasana masih begitu berkabut. Namun, tampak aktivitas warga sudah mulai terlihat berlalu lalang di sekitar jalan-jalan desa. Pagi ini, aku sedang berada di desa Longbluah. Di sini, aku berkesempatan untuk melihat dari dekat aktivitas warga yang dikerjakan. Hari masih begitu pagi. Ibu-ibu sedang giat-giatnya menyusun dan mempersiapkan menu masakan. Mulai dari membungkus nasi dan lauk pauk penunjang lainnya. Hari ini masih dalam musim menugal. Ibu-ibu dengan giat mempersiapkan semua menu untuk persiapan warga dalam menugal. Di kebun, beberapa warga perlahan berdatangan dan sudah mulai berkumpul di sebuah pondok. Tuan rumah segera menjamu para warga yang datang dengan snack dan secangkir kopi panas menjadi menu sarapan di pagi hari ini. Semua warga tampak menikmati pagi ini dengan bergembira, di sela berkumpul sembari berbagi cerita. Tak mau kalah, anjing-anjing penjaga pun ikut meramaikan acara ini. Mereka tampak setia menemani tuannya hingga masuk ke dalam area perkebunan. Seorang tetua memimpin doa bagi seluruh warga yang hadir, memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan kelancaran dalam proses menugal hari ini. Setelah itu, kembali tuan rumah akan membagikan menu makanan untuk disantap bersama sebelum melakukan proses menugal. Makanan yang dibagikan merupakan menu masakan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu sedari pagi tadi. Kegiatan menugal ini sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang dahulu dan terus dilakukan hingga saat ini. Sekarang kita melihat keadaan situasi pada tempat ini. Ini keadaannya, ini persiapan untuk menugal. Ini mereka sedang sarapan pagi. Jadi inilah awalnya sebelum melaksanakan menugal. Jadi masyarakat atau yang punya keluarga di tempat ini mengundang kita berkumpul di tempat ini untuk persiapan kita menugal pada hari ini. Menugal artinya menabur bibit pada lahan latang yang biasa dibuat oleh masyarakat petani. Itu artinya menugal. Menugal ini juga artinya kerjasama untuk menabur bibit pada lahan yang seluas kurang lebih 2 hektar. Jadi anggotanya pun tidak terbatas, tergantung dari keluarga mengambil tenaga kerjanya. Jadi sistem ini sistem gotong royong, balas membalas untuk membantu keluarga kita menugal. Seperti hari ini memang jadwal daripada keluarga Bapak Peri.
Nah, itu maksudnya pada hari ini untuk menugal. Nah, menugal ini alatnya diambil sebatang kayu yang panjangnya kurang lebih ya 2,5 meter dan ujungnya ditajamkan, dan itu nanti itulah yang ditumbuk pada tanah sehingga mempunyai lubang. Jadi tenaga yang melaksanakan nugal ini adalah laki-laki. Untuk menabur ini adalah dikatakan ibu-ibu atau wanita-wanita. Mereka inilah yang mengisi padi pada lubang tugal itu. Nah, itulah arti daripada kegiatan gotong royong menugal pada hari ini. Hari ini, sekitar kurang lebih 20 orang akan membantu keluarga Bapak Ferry dalam menugal di lahan yang sudah disiapkan sebelumnya seluas kurang lebih 3 hektar. Oh iya, perlengkapan dalam menugal tentunya dipersiapkan dengan baik. Selain bibit padi dan alat tugal, perlengkapan lain yang cukup penting untuk dibawa adalah saung. Ya, saung. Saung adalah sebuah topi berbentuk kerucut melebar yang berfungsi untuk melindungi diri dari sengatan matahari selama melakukan proses tugal di lahan terbuka. Semua perlengkapan yang dibawa sudah teratasi. Tenaga pun sudah terisi penuh setelah sarapan pagi. Kini saatnya bergegas menuju lokasi lahan tugalan. Warga pun berbondong-bondong menapaki jalan-jalan perkebunan menuju lokasi menugal. Semua tampak bersemangat sekali pagi ini membawa persediaan pendukung. Lahan menugal keluarga Bapak Ferry berada di lereng-lereng pembukitan yang sebelumnya sudah digarap dengan metode bakar lahan. Di lahan ini, rencananya akan ditanami jenis padi gunung dengan 4 macam varian yang antara lain padi ketan, padi ikan, padi wangi, dan padi hitam. Semua padi yang ditanam merupakan varietas padi gunung yang mampu hidup di lahan minim air. Dalam proses menugal akan dibagi beberapa kelompok, yakni kelompok pria yang akan bertugas menugal dan kelompok wanita akan bertugas menebarkan bibit padi pada lubang-lubang tugalan. Kelompok pria akan berada di depan, sedangkan kelompok wanita akan menyusul di belakang, menebarkan bibit-bibit padi pilihan. Dalam satu lubang tugalan akan ditebar bibit sebanyak kurang lebih 5 bulir bibit padi di setiap lubangnya. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan dan perkembangan bibit-bibit padi dapat tumbuh secara maksimal. Bibit padi gunung menjadi varietas unggulan masyarakat karena ketahanan padi jenis ini sangat baik. Bahkan meski ditanam di lahan minim air sekalipun, padi ini akan tetap tumbuh dan menghasilkan bulir padi yang berkualitas. Nah, jadi teman-teman, di lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini, di atas lahan yang bergunung-gunung seperti ini, akan ditanam varietas padi gunung, teman-teman. Meski lokasi menugal yang cukup sulit dan lahan tanam begitu curam akibat kontur tanah yang berbukit-bukit, namun semangat warga bergotong royong menanam padi gunung begitu membara, hingga tanpa terasa
warga sudah mengarungi lintasan berbukit hingga separuh perjalanan dalam tempo 1 jam saja. Cara berladang padi seperti ini sudah menjadi ciri khas masyarakat Dayak pada umumnya di setiap daerah di Kalimantan. Pembukaan lahan tanamnya pun masih dengan cara tradisional, yaitu dengan cara dibakar. Namun, hal ini tidak menjadi sebuah kekhawatiran ataupun ancaman, karena semuanya sudah diperhitungkan, sehingga tidak akan terjadi kebakaran hutan yang meluas ke daerah lainnya. Inilah yang menjadi suatu keunikan dan kelebihan masyarakat Dayak dalam proses membuka lahan tanam padi, di mana ketika proses tanam padi tiba, semua warganya akan sangat antusias menyambutnya. Dan dengan sukacita, bergotong royong bersama menanam padi di lahan yang sudah ditentukan. Nah, jadi teman-teman, proses menugal itu dibutuhkan lebih dari 20 masyarakat untuk bergotong royong, sehingga pengerjaan dalam penanaman bibit padi-padi gunung bisa berjalan dengan cepat dan selesai tepat waktu. Gotong royong sudah menjadi hal lumrah di desa ini. Kegiatan warga dalam saling tolong-menolong menjadi budaya yang dibangun terus-menerus hingga anak cucu kelak. Tidak ada hitung-hitungan upah dalam kegiatan menugal ini. Tuan rumah selaku pembuka lahan dapat menjamu warga dengan hidangan untuk makan dan minum bersama. Hal ini yang membuat tali kekeluargaan begitu erat di desa ini, karena semua dilakukan bersama-sama, mulai dari membuka lahan, menugal, hingga proses panennya nanti. Lahan seluas kurang lebih 3 hektar ini memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit. Namun, tanah di sekitarnya begitu subur, sehingga masyarakat setempat sering memanfaatkannya untuk berkebun. Beristirahat dulu, Pak ya? Ya, istirahat dulu, capek. Berapa hektar ini, Bang Ferry? Ini sekitar 3 hektar lah. Sengaja di lahan yang bergunung gini ya? Iya. Harus di pergunungan ya. Jadi padinya itu beda ya ternyata ya Bang ya? Ya, dia banyak jenis. Sekitar 4 lah. Ada 4 jenis ya? Ya. Kayaknya padinya juga tanpa air begitu? Ya. Ada juga ketan, ada padi biasa juga. Jadi ada 4 jenis padi yang ditanam ya? Ya, ada 4 jenis. Nanti di situ kita lihat padinya yang mana yang bagus. Itulah kita tanam pelihara lagi nanti. Tanam banyak lagi. Jadi pertama ini kita testing dulu ya begitu ya? Ya, testing padi-padinya. Siap. Lihat kualitas yang bagus lah. Biasanya berapa bulan lagi habis ditanam sampai panen itu? Ada sekitar 4 bulan lah. Sampai panen ya? Iya, sampai panen sudah tuh. Ya harapannya 4 bulan nanti nih panennya berhasil begitu ya Bang? Iya, berhasil dia. Harapannya kita. Bapak Ferry begitu bersemangat sekali. Kontras dengan harapannya bahwa hasil tanam kali ini dapat membuahkan hasil panen yang terbaik. Meski terkadang seiring berjalannya waktu, mereka juga harus berjibaku bersiaga pada serangan hama-hama padi. Hamanya apa aja biasanya Bang? Ada monyet juga. Oh, monyet makan padi juga ya? Iya, makan padi biasanya. Itulah hama yang paling kita takuti lah. Monyet. Kalau burung biasa aja burung. Monyet ini yang lebih ini ya? Merusak betul ya. Dia dikasih habis memang dicabut. Monyet. Hama monyet begitu dikhawatirkan oleh Bapak Ferry, bahkan menjadi masalah umum pada padi ladang gunung warga seluruh Kalimantan. Hal ini karena posisi ladang begitu dekat dengan kawasan hutan, sehingga memudahkan monyet liar mendatangi kebun-kebun warga. Monyet-monyet tidak hanya memakan bulir padi, namun juga mencabut batang padi dan memakan tunas-tunas mudanya, sehingga nantinya masyarakat harus ekstra keras
menjaga lokasi ladang di saat musim padi berbuah, dan membuat alat yang dapat berfungsi mengusir kawanan monyet-monyet liar. Teman-teman, setelah kita mengikuti proses menugal, kita dibawa Ade Okta untuk melihat Sungai Keburau dan menikmati segarnya air Keburau ini, teman-teman. Jadi seperti biasa, masyarakat kalau sudah selesai berladang, mereka akan menikmati aliran sungai ini untuk menyegarkan badan yang mulai lelah seperti itu. Jadi kita akan coba masuk ke dalam, berjalan sedikit ke dalam untuk melihat aliran Sungai Keburau. Jadi di depan Ade Okta sedang menunjukkan jalan pada kita ya. Oke, kita sudah sampai, teman-teman. Wow, luar biasa. Gimana nih Okta? Mantap ya tempatnya ya. Lihat teman-teman, ada sungai yang beraliran deras dan banyak sekali giram-giram di sana. Aku menyempatkan diri mengunjungi Sungai Keburau. Ya, meskipun tidak memacu adrenalin dengan rafting di sini, aku hanya akan melepas lelah dengan berendam di sungai ini. Setelah lelah mendaki bukit dan menanam padi gunung di ladang masyarakat Desa Longbluah. Wow, luar biasa. Segar? 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 Arus yang tidak terlalu deras dan dangkal menjadi tempat favoritku untuk berendam. Lihat saja, suara air segar yang mengalir menabrak bebatuan seolah memanggilku untuk segera melompat. Apalagi ditambah pemandangan alam yang begitu syahdu, menambah nuansa indah alami Sungai Keburau ini. Rasa lelah pun seakan sirna sejak menapaki tempat ini, dan melihat langsung keindahan sungai ini membuatku tak sabaran untuk menikmati langsung kesegaran yang ditawarkan di dalam aliran sungai ini. Wow, segar sekali teman-teman. Airnya segar banget. Ya, serasa mengandung obat pemulih, aliran sungai yang segar ini secara ajaib membuat badanku lebih berenergi dan secara perlahan kekuatanku pulih kembali. Sungguh luar biasa perjalananku di desa ini, di mana banyak pelajaran berharga dapat kupelajari dari setiap inci kehidupan masyarakatnya yang begitu berwarna. Di sini aku belajar arti kebersamaan, di mana kesederhanaan adalah sebuah hal yang mewah yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga hal ini akan selalu abadi hingga masa yang akan datang kelak. Terima kasih sudah menemaniku mengeksplor ragam keunikan yang ada di kampungku. Semoga perjalananku ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ini perjalananku, salam 3 Tawai.